Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini di hari Minggu, hari Tuhan ini, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Karena di hari Minggu ini Bapa, Tuhan selalu ada dan senantiasa masih menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan sampai detik ini bagi kami semua. Walaupun di saat ini Bapa, di dalam rumah tangga kami masing-masing sedang datang ke hadapan-Mu beribadahkan Engkau Bapa di surga, kami mohon Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan, pemberitaan firman-Mu yang akan hamba sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi setiap rumah tangga Tuhan yang saat ini sudah menyediakan hati mereka untuk mendengarnya dan akan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Bapa di surga, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan perikopnya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai lelaki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang dengan setia melakukan firman Tuhan dari hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang perkawinan di Kana. Namun Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa introitus yang menghantar ibadah kita di hari ini berkata, "Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
dalam setiap persoalan hidup kita, janganlah kita berpikir bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita. Allah hadir secara penuh dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kadangkala kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan persoalan hidup. Masalah hidup sering datang. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sudah dan akan terus mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih menerima kasih karunia demi kasih karunia, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan di tahun 2020 pun kita sudah melaluinya dengan sukacita. Dan kita memasuki tahun 2021 ini atas kasih karunia Tuhan. Inilah kekuatan kita Bapak Ibu dalam menjalani hidup ini. Apapun wujud kehidupan yang harus kita jalani, jalanilah bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan di hari ini, tentu perikopnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena berbicara tentang Kana, kemungkinan yang ada di dalam pikiran kita semua adalah air menjadi anggur. Menurut Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di situ dikisahkan bahwa pada hari ketiga ada acara perkawinan di Galilea, di kota Kana. Dan pada saat itu Ibu Yesus ada juga di situ. Dan Yesus pun diundang bersama dengan murid-muridnya ke acara perkawinan di Kana. Pada saat itu Bapak Ibu, mereka kekurangan anggur. Dan Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus kembali kepada ibunya? Mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Di sini kita melihat bahwa kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana itu sangat penting Bapak Ibu. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehadiran Yesus dalam acara tersebut. Yaitu yang pertama, kehadiran Yesus sangat penting karena Yesus mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dengan mempelai. Berarti Yesus pun serius memperhatikan kekerabatan. Dan di saat itu dia hadir dengan Maria ibunya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita tahu kalau mereka itu kerabat? Karena pada saat itu Maria masuk ke dapur. Dan di dapur dia memperhatikan segala sesuatu. Dan dia tahu di saat itu terjadi kekurangan anggur. Bapak Ibu Saudara terkasih, sementara pada saat itu pesta masih berlangsung dan masih panjang acaranya. Dan jika anggur habis pada saat itu, maka sesuatu yang terjadi adalah hal yang memalukan bagi keluarga mempelai. Bapak Ibu Saudara terkasih, sama halnya dengan kita. Jika ada acara di dalam rumah kita, dan pada saat itu tentu kita akan melakukan segala persiapan yang matang untuk menghindari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang memalukan. Dan Bapak Ibu,
Di saat kita melakukan persediaan yang sangat matang itu, kita ingin untuk undangan yang hadir atau keluarga yang hadir saat itu pulang dengan membicarakan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, Ibu Yesus menyampaikan tentang kekurangannya anggur pada saat itu. Namun sangat menarik Bapak Ibu. Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Itu kalimat yang sering dia pakai sehingga menimbulkan pertanyaan, sekaligus menjadi ciri khas di dalam Injil Yohanes. Selalu kita menemukan kata-kata Yesus, "Saatku belum tiba." Misalnya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Jangan memberitahu pada orang lain, karena saatku belum tiba." Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengenal Yesus dari Alkitab, dari orang tua, dari guru sekolah minggu dan lain-lain. Namun kita mengalami Yesus justru dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Maria yang adalah ibu Yesus tidak hanya mengenal, tetapi juga dia sudah mengalami kehabatan Yesus di dalam hidupnya. Pada saat itu Maria berinisiatif mengatasi masalah kehabisan anggur dengan meyakini bahwa Yesus sanggup mengatasi masalah. Kekuatan spiritualitas Maria juga membuat ia tidak mundur ketika Yesus cenderung menolak harapannya. Dengan tegas, Maria katakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan memang benar, Yesus bertindak memberi perintah kepada para pelayan untuk mengisi tempayan air sampai penuh. Hal yang bisa kita pelajari dari apa yang dibuat oleh Maria adalah teladan bagi setiap orang percaya. Spiritualitas Maria ada kekuatan yang mesti juga dimiliki oleh setiap orang tua, termaksud dalam mendampingi anak. Ketika anak menghadapi tantangan dan persoalan hidup, kita selaku orang tua, kita katakan kepada mereka, apapun masalahmu, bahwa Yesus sanggup menolong kita mengatasi persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saat itu pesta terus berlangsung. Para tamu bahagia. Pesta itu berjalan dengan baik. Sementara di dapur sedang terjadi krisis. Kalau saja anggur itu habis, Bapak Ibu, itu sangat memalukan. Tetapi Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mengubah air jadi anggur. Dia menyuruh kepada para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air sampai penuh. Dan dengan ketaatan para pelayan melakukan kehendak Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mujizat dalam hidup ini akan terjadi. Tidak hanya sekedar percaya saja. Tidak, Bapak Ibu. Percaya atau keyakinan harus dilandasi dengan ketaatan. Karena keyakinan yang dilandasi dengan ketaatan, melakukan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan, yaitu anggur manis kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya,
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dalam Injil Yohanes yang kita baca di hari ini, tidak dijelaskan kapan dan bagaimana air itu berubah menjadi anggur. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Pelayan hanya menciduk air dan membawanya ke depan. Kalau ini berbicara tentang mujizat, air jadi anggur, Yesus pasti menunjukkannya. Seperti waktu dia membuat orang lumpuh bisa berjalan. Dia menyembuhkan mata orang buta dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi di dalam pesta di Kana itu, pesan yang ingin disampaikan bukan hanya mujizat di mana air berubah menjadi anggur, tetapi Yohanes lebih suka mengatakan itu sebagai tanda, dan tanda jauh lebih besar dari mujizat. Tanda itu jauh lebih luas dari mujizat. Mujizat cuma satu bahagian. Tanda itu dia memiliki banyak arti. Bapak Ibu Saudara terkasih, tanda Yesus hadir bisa jadi air jadi anggur. Tanda Yesus hadir, orang yang sedih jadi tertawa. Tanda Yesus hadir, suasana yang muram jadi bahagia dan jadi hangat. Sebagaimana yang dikatakan dalam intro itu kita pada hari ini, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Allah hadir secara penuh di dalam Yesus Kristus, dan kita menerima kasih karunia. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sepanjang hidup kita. Inilah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan demikian kita bisa memahami bahwa kehadiran Yesus di pesta di Kana jauh lebih penting daripada air berubah menjadi anggur. Dan satu hal, Bapak Ibu Saudara, yang jangan luput dari perhatian kita, bagaimana seandainya Yesus tidak diundang di dalam pesta perkawinan itu? Bagaimana seandainya Yesus tidak diundang oleh mempelai perkawinan saat itu? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mereka pasti mendapat malu, karena persediaan anggur saat itu habis dan tidak ada mujizat yang terjadi. Tetapi tanda kehadiran Yesus membawa berkat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa pesan yang bisa kita ambil? Yaitu Yesus hadir dalam sebuah pesta perkawinan, dan pesta itu selamat dari petaka yang memalukan. Tanda kehadiran Yesus adalah pesta yang terancam kacau berubah menjadi bahagia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, undang Yesus hadir dalam hidup kita. Berikan ruang hati kita untuk Yesus hadir di dalamnya. Maka hidup kita diberkati. Ada filosofi tentang 6 tempayang kosong dalam pesta perkawinan di Kana. Begini Bapak Ibu,
Sang guru telah melakukan mujizat dan memenuhi tempayan-tempayan itu dengan anggur manis. Justru ketika tempayan-tempayan itu dalam keadaan kosong, dan pada saat tempayan-tempayan itu kosong, pada saat yang sama Tuhan mengisinya dengan anggur manis, bahkan dengan kualitas yang lebih baik dari yang disediakan tuan pesta. Seorang bijak katakan, semakin kita rendah hati dan menyadari diri sebagai yang kosong, semakin Tuhan mampu mengisi dan menyempurnakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh.